Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya John Itung. Di tanganku ini ada HP Redmi 8A masuk air. Ini kita keluarkan dulu SIM tray-nya dan itu masih ada tetesan air. Kita buka backdoornya, kita ambil dari plastik backdoor di atas SIM tray karena plastiknya lemah sehingga celah bisa kita buat. Kita seset seperti ini. Kita buka backdoornya guys ya. Oke, ini langsung gercep. Saya bongkar, ini habis masuk ke dalam bak mandi di kamar mandi. Oke, nyemplung dan tenggelam ya. Dan itu kita lihat airnya masih ada guys ya, masih mengalir, masih menetes di dalam itu. Jadi itu guys ya, lihat backdoornya dan bautnya masih segel. Ini HP-nya ini sudah lama, mungkin 5 tahunan. Ini baru pertama kali saya bongkar dan baru pertama kali masuk air. Nah itu untuk bautnya masih segel. Saya akan bongkar ke dalam. Kita akan lihat. Kalau kamu punya HP yang dimana HP-nya masuk ke dalam air, silakan cepat-cepat dibongkar biar tidak terjadi konslet atau short guys ya. Nah ini kita lap dulu backdoornya dari airnya guys ya. Oke, dan di sini kita buka bautnya ya. Oke, saya percepat videonya ini mempersingkat durasi kita guys ya. Kita buka semua baut yang ada. Oke. Ya, ini lagi semua baut yang ada kita buka ya. Oke, dan airnya masih menetes di situ. Kita percepat videonya. Jikalau bautnya sudah saya buka, kita akan melepas plastik penutup mesin PCB. Pokoknya kita bongkar habis. Jangan sampai nanti ada aliran air. Yang saya khawatirkan ada aliran air di mesin PCB atau di konektor LCD maupun di konektor baterai. Karena bisa jadi kalau ada air di situ akan terbakar untuk soket baterai ataupun LCD. Nah ini kita buka dulu untuk plastik penutup mesin PCB-nya. Kita buka dan kita lepas soket baterainya guys ya. Oke, dan kita akan melepas mesinnya ini ya, mesin HP Redmi 8A ini. Kita lepas semuanya. Oke. Ini kita lepaskan mesinnya dan soket baterainya sudah kita lepaskan. Itu yang penting, itu yang paling utama. Karena saya khawatir kalau ada air di soket baterainya itu, khawatir saya akan terbakar guys ya untuk soket baterainya. Nah ini kita buka lagi untuk baut yang ada di bagian bawah ini. Lalu setelah ini saya buka, saya akan melepas plastik penutup konektor chargernya. Jadi di konektor chargernya pun ada air ya. Kita akan bersihkan semua, kita bongkar habis. Yang paling utama adalah soket baterai. Itu yang paling utama harus kita lepas agar tidak ada aliran daya listrik pada mesin HP ini. Karena kalau ada air bisa jadi terjadi konslet. Oke, kita buka dulu. Kita akan melepas untuk PCB konektor casnya. Oke, kita akan lepas ya. Kita akan bersihkan. Pokoknya kita bersihkan semua ya. Oke, soket-soket LCD juga harus kita lepaskan. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu adalah PCB konektor cas. Kita buka, kita lepas juga kabel antena dan kita lepas mesin PCB-nya guys ya. Nah, ini untuk kameranya juga sudah terlepas. Oke, ini kita bongkar ya. Sudah kita melepaskan mesinnya dan sudah kita lakukan pembongkaran terhadap HP-nya ini bang ya. Nah ini saya cek dulu di dalam kalengnya ini, mana tahu ada air yang menetes ya. Jangan kita kasih kesempatan air mengalir di mesin PCB-nya. Dan ternyata untuk IC-IC-nya aman dan air belum sempat masuk ke dalam sini. Nah oke, aman guys ya. Tuh, sebenarnya ini adalah gabungan dari video pembongkaran HP Redmi 8A ini yang masuk air ini. Kemudian saya gabung dengan video
Pemasangan HP Redmi 8A ini habis dibongkar karena masuk air setelah beberapa hari lamanya. Jadi saya gabungkan videonya menjadi satu video. Untuk video-videonya dari pembongkaran kemudian pemasangan kembali, link video nanti ku taruh di deskripsi. Nah, ini kita bersihkan pakai cairan thinner guys ya. Mana tahu masih ada sisa air-air ya, karena HP-nya ini 100% masuk ke dalam bak mandi dan tercebur kemudian tenggelam. Jadi tidak tenggelam lama, langsung cepat-cepat diambil dan kita lihat IC CPU-nya. Nah, itu IC CPU MMC aman dan tidak ada genangan air di situ. Oke, kita bersihkan menggunakan cairan thinner. Cairan thinner ini aman untuk membersihkan mesin HP dan untuk PCB konektor chargernya juga kita bersihkan. Tadi sebelum saya nge-record video ini, HP-nya kondisinya masih nyala. Itu ada logo headset guys ya. Nah, itu tandanya ada yang konslet. Cepat-cepat saya matikan. Nah, ini saya akan diamkan beberapa hari lamanya guys ya. Ini kita akan lanjut lagi. Ini kita bersih-bersihkan juga sisa-sisa atau bekas air di tulang tengah atau di frame-nya. Oke, jadi ini tidak langsung saya hidupkan, khawatir karena LCD-nya itu pasti kemasukan air guys ya. Kita sudah bisa bersihkan mesinnya. Mesinnya ini sebenarnya bisa langsung dipakai. Cuma khawatir aja takutnya untuk air itu masuk ke dalam LCD. Oleh karenanya ini setelah beberapa hari lamanya ya, setelah beberapa hari, nggak langsung saya pasang, beberapa hari lamanya langsung saya kembalikan guys ya. Kamu bisa diamkan selama 2 atau 3 hari lah lamanya, karena untuk mengeringkan air di LCD-nya. LCD-nya ndak mungkin kita lepas, karena kalau kita lepas takutnya malah touchscreen-nya pecah, LCD-nya mengalami gangguan karena lemnya juga kuat. Dan kalaupun kita lepas LCD-nya, kita juga nggak bisa membersihkan ke dalam guys ya bekas air itu, karena ya resiko bisa-bisa LCD juga rusak. Jadi cara satu-satunya menurut saya, kita hanya perlu kesabaran, kita tunggu beberapa hari, 2-3 hari kamu bisa ya, atau sampai 4-5 hari juga bisa. Karena untuk menunggu karena untuk menunggu air yang kering guys ya, karena menunggu air yang kering yang masuk ke dalam LCD, karena LCD-nya ndak mungkin kita bongkar gitu. Nah, jadi ini kita kembalikan apa yang kita lepas ya, kamera apa ini setelah beberapa hari lamanya. Seperti kataku di awal, kamu bisa tunggu paling ya, atau paling tidak 3 hari, 2-3 hari itu bisa guys ya. Nah, oke, kita pasang semua apa yang kita lepas dan kita pasang mesin PCB-nya ke frame atau tulang tengahnya guys ya. Lalu di sini kita akan pasang pokoknya semua apa yang kita lepas kita kembalikan. Ini setelah beberapa hari lamanya dan kita akan lihat apakah HP-nya ini akan selamat ataukah HP-nya ini malah rusak. Nanti kita akan lihat. Kita pasang kabel-kabel fleksibelnya, semuanya kita pasangnya. Oke, konektor chargernya PCB, konektor chargernya kita pasang, kabel antenanya kita pasang, semua apa yang kita lepas kita pasang kembali. Soket LCD-nya dan yang terakhir adalah kabel fleksibel baterai ya. Oke. Iya. Oke, kita akan kembalikan. Nah, untuk konektor baterainya itu yang utama ya, soket kabel fleksibel baterainya maksudnya itu yang utama harus kita lepaskan untuk menjaga agar tidak ada aliran listrik yang mengalir di mesin PCB ketika terkena air. Nah, ini kita pasang kabel antenanya ya. Kabel antenanya kita pasang, kita taruhkan di tempatnya. Oke. Iya.
Kita pasang kabel antena, lalu semua akan kita kembalikan. Cara paling efektif menurut saya seperti ini guys ya. Kalau masuk air kita bongkar, kita bersihkan airnya, jangan sampai air itu menetes atau mengalir di mesin PCB. Dikhawatirkan akan merusak, atau misalkan kayak konektor baterai itu yang yang sering terjadi, bisa jadi akan kebakar sama soket LCD kalau ada aliran air dan kondisi HP nyala atau hidup. Nah ini kita pasang, pokoknya kita pasang apa yang kita lepas, kita bautin untuk PCB konektor casnya. Lalu di sini kita pasang soket baterainya, soket LCD sudah kita pasang, kabel fleksibel konektor charger sudah kita pasang, kabel antena yang bagian atas ini juga kita pasang seperti itu ya. Oke. Ya kita pasang, lalu kita akan pasang plastik penutup mesin PCB. Nah ini adalah stiker yang warna merah ke pink-pinkan. Aslinya warnanya putih, setelah masuk air dia akan berubah menjadi warna kemerahan kayak gitu. Nah oke. Kita pasang semua, lalu kita pasang untuk plastik penutup mesin PCB dan baut-bautnya juga kita pasang guys ya. Kita percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi kita ya. Oke, kita pasang semua baut yang ada. Ya. Kita percepat aja bang videonya, persingkat durasi. Dan untuk video satu-satunya dari pembongkaran HP Redmi 8A yang masuk ke dalam air ini, itu saya buatkan videonya sendiri. Nah setelah beberapa hari, setelah saya pengen mengembalikan HP ini dan memasang kembali apa yang kita lepas, saya buatkan videonya yang kedua kali. Nah di video ini saya gabungkan dua video itu, link video keduanya ada di deskripsi bang ya. Oke, kita pasang semua baut-baut yang ada. Kita percepat aja videonya ini demi untuk mempersingkat durasi kita bang ya. Oke, kita pasang seluruh atau semua baut yang ada. Lalu yang terakhir adalah backdoornya. Kita akan pasang backdoornya, dan di backdoornya tidak ada fingerprint, jadi kamu bisa langsung memasang. Dan setelah beberapa hari lamanya kita kembalikan apa yang kita lepas. Kita akan pasang backdoornya, dan saya tidak berani langsung memasang mesinnya ke tulang tengahnya karena masih ada air guys ya saat pertama kali dibongkar, dan ini sudah beberapa hari lamanya. Nah oke, kita on kan, kita nyalakan, kita tekan tombol power, sudah ada logo Redmi by Xiaomi. Nah oke, HP-nya sudah nyala, sudah oke, sudah kering airnya, ini sudah beberapa hari lamanya. Kamu bisa diamkan HP kamu sekurang-kurangnya 2-3 hari. Dan logo headsetnya juga sudah nggak ada, sudah hilang. Sebelum saya nge-record video ini logo headsetnya ada, dan sekarang sudah hilang, sudah aman. Coba kita buka, layar sentuh aman, LCD pun aman. Dan sampai di sini ini selamat guys ya HP-nya. Nah ini langsung kita bereksperimen. HP yang tercebur atau masuk ke dalam air 100% lalu tenggelam, secepatnya kita ambil, secepatnya kita bongkar. Dan coba saya tes chargernya apakah bisa. Ternyata terminal listrikku ini longgar-longgar ya. Coba kita betulin dulu untuk terminal listriknya. Kita colokkan untuk chargernya, dan tuh mencharger dan aman. Oke, HP-nya selamat berkat kita langsung cepat-cepat ambil. Ketika dia masuk air, cepat-cepat kita bongkar, cepat-cepat kita keringkan, bersihkan pakai cairan thinner. Nah kalau kamu mengalami hal kayak gini, harus gercep guys ya, atau gerak cepat. Kamu bongkar tuh HP-nya, kamu bersihkan airnya, dan alhasil bisa selamat seperti ini. Yang penting air yang mengalir tidak mengenai soket baterai atau konektor baterai, karena akan bisa terbakar sama konektor LCD. Itu yang penting guys ya. Nah sampai di sini sudah aman, sudah bisa dipakai lagi untuk HP-nya. Saya akhiri videonya. Kalau ada pertanyaan guys, silahkan komen-komen. Kalau ada yang pengen disampaikan pun komen-komen. Logo headsetnya sudah tidak ada, dan ini sudah beberapa hari baru kita kembalikan apa yang kita pasang demi untuk keamanan, karena kita tidak berani cepat-cepat karena resiko malah rusak tuh HP-nya atau LCD HP-nya. Dan sampai di sini sudah selesai. Demikian saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.